Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh datang sama Tuhan. Kita boleh memberikan persembahan, penyembahan yang terbaik. Lewat pujian, penyembahan kita. Biar kita boleh menyenangkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari dengan segenap hati kita datang bersujud, menyembah Allah yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami, segalanya, Kau segalanya, Yesus, oh Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau, ku puji Kau, ku tinggikan namamu Yesus. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Engkau sungguh hebat Tuhan, ajaib dan perkasa. Perbuatanmu dahsyat atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Iya, saudara, selamat pagi, dan saya percaya kita semua tentunya bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita harus mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan beri, dan biarlah kita senantiasa tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Iya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dan ayat yang sampai ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, firman Tuhan berkata begini: tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Rasul Paulus sedang memberikan sebuah pengertian bagi setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Setiap orang percaya yang mengaku percaya dan menjadi pengikut Kristus, kita mau atau tidak, kita setuju atau tidak, kita siap atau tidak, kita sedang berada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Ya, jadi saya mau sampaikan buat kita, setiap kita yang mendengarkan firman ini, semua kita orang percaya, ya, yang beriman kepada Kristus, kita ini sedang ada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Berbicara tentang pertandingan itu pasti ada menang, ada kalah. Bahkan Rasul Paulus juga menegaskan di sini, berbicara tentang sebuah gelanggang pertandingan itu ada yang namanya aturan main. Ya, ayat 25 dia bilang, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, yang namanya pertandingan itu ada aturannya. Kalau pertandingan lari, aturannya kita harus berlari memakai sepatu lari. Kalau saudara mau ikut pertandingan lari, saudara datang pakai sepatu roda, ya tidak boleh, karena itu aturannya. Di dalam mengikuti Kristus, Rasul Paulus menggambarkan kita semua ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Artinya apa? Mengikut Kristus, menjadi orang Kristen tidak seenak-enaknya kita, saudara. Karena kita berada di sebuah gelanggang pertandingan, tidak seenak maunya kita mengikut Tuhan. Ya, ada aturan mainnya mengikut Tuhan. Ya, ada syarat ketentuan yang berlaku, dan kalau kita tidak mematuhinya, maka kita akan dikeluarkan dari arena pertandingan itu. Di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Kristus, Rasul Paulus menggambarkan ini adalah sebuah pertandingan iman. Kita semua sedang berada di sebuah gelanggang, dan kita semua wajib mengikuti aturannya. Ya, artinya apa, saudara? Mengapa dibuat sebuah aturan dalam setiap perlombaan atau pertandingan? Supaya pertandingan itu berjalan dengan baik, tertib, teratur, ya, dan juga supaya bisa ditentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Ingat, yang namanya gelanggang pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, mari kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang tidak kalah sebelum bertanding bahkan. Ya, atau kita bertanding tetapi mari kita menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir, garis akhir. Ya, dan Rasul Paulus berkata, semua orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Syarat pertama untuk kita bisa ikut sebuah gelanggang pertandingan atau perlombaan, tentunya yang pertama yang harus kita punyai adalah menguasai diri di dalam segala hal. Ya, kenapa dia berkata begitu? Karena nggak bisa seenak-enaknya sendiri.
ikuti aturan main, ikuti persyaratan yang berlaku. Ya, tadi saya sudah memberi contoh, kalau mau lomba lari harus pakai sepatu lari, jangan pakai sepatu roda. Ya, kalau mau lomba sepeda jangan pakai sepatu lari, harus naik sepeda. Itu namanya aturan. Nah, dalam kita mengikuti Yesus itu ada aturan yang harus kita patuhi, saudara. Tidak bisa seenak kita sendiri. Makanya dalam hal ini kita perlu yang namanya menguasai diri di dalam segala hal. Ya, supaya kita ini bisa mengikuti pertandingan dengan baik dan juga dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya, dia berkata di situ begini, di situ menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Namanya berbicara pertandingan itu. Tadi yang pertama ada aturan, yang kedua ada menang atau kalah. Yang ketiga ada hadiahnya. Ya. Kita di sini mencari mahkota. Rasul Paulus bilang mereka itu mengikuti aturan pertandingan supaya mereka ingin memperoleh satu mahkota yang fana, penghargaan atau hadiah. Nah, kita dalam pengiringan kita kepada Yesus, kita ini harus menguasai diri mengikuti aturan yang berlaku dan persyaratan pertandingan untuk memperoleh mahkota yang abadi di dalam Kristus. Ya, itu apa? Kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Ya, kalau mereka untuk bertanding secara pertandingan duniawi saja, dalam gedangan pertandingan mereka mau menguasai diri dan membayar harga. Ya, latihan, ya setiap hari mereka harus latihan. Mereka harus mentaati sekian begini aturan mainnya, ya. Nah, kita ini sebagai orang yang sedang mengikut Tuhan, kita dalam gelanggang pertandingan, tentunya juga ada harga yang harus kita bayar untuk kita memperoleh mahkota. Karena saudara, tidak semua orang Kristen akan diberikan mahkota kehidupan itu. Tidak semua orang yang berada di dalam gelanggang itu yang akan memperoleh mahkota. Hanya para pemenang yang sampai garis akhir, sampai garis finish, yang terbukti mengikuti semua aturan pertandingan, mereka lah yang akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Ya, Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Perlu kita perhatikan. Jangan menjadi pelari yang hanya sembarangan saja berlari, ya. Udah bilang finishnya larinya 100 meter, finishnya di sini. Dia bilang nggak mau, saya cuma mau lari 50 meter, ya nggak bisa. Mau atau tidak, makanya tadi saya katakan di awal, mau atau tidak, suka atau tidak, siap atau tidak, saudara dan saya sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Ya, dan kita harus mengikuti aturan mainnya. Menguasai diri dalam segala hal supaya apa? Kita memperoleh dan kita bisa mencapai garis akhir. Aku bukan seorang petinju yang sembarang saja memukul. Ya, kalau petinju sembarang memukul ya habis percuma tenaganya, habis sia-sia latihannya, mukulnya sembarangan, ya. Sebagai orang Kristen, kalau kita ini mengikut Tuhan, ya mungkin kita ke gereja tiap minggu, mungkin kita melakukan apapun, tapi kalau tanpa sebuah tujuan dan arahan yang jelas dan tidak mengikuti aturan main sesuai firman Tuhan, maka sia-sialah mau selama apapun kita Kristen. Kalau kita tidak ikuti aturan firman Tuhan, maka hidup kita menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Ayat 27 Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa yang harus kita lakukan di dalam gelanggang pertandingan iman kita hari-hari ini? Mari kita mengikuti teladan Rasul Paulus. Mari, yang pertama dia bilang, aku melatih tubuhku, ya. Untuk berkenan pada Tuhan, untuk beribadah dengan benar, kita harus melatih tubuh kita. Ya, untuk bisa beribadah, Rasul Paulus bilang, latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan rohani, latihan beribadah itu berguna sampai pada kehidupan yang kekal. Ya, untuk berlatih menjadi orang yang tidak marah-marah itu harus latihan.
Apalagi kalau kita orangnya pemarah. Untuk berlatih supaya tidak tersinggung itu perlu latihan. Ya, kita harus menghadapi beberapa kali orang bikin kita tersinggung sampai kita nggak tersinggung lagi. Untuk bisa menjadi orang yang suka memberi itu juga butuh latihan. Kita sedang melatih untuk melatih karakter kita, melatih menguasai seluruh tubuh kita. Berlatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, kata Rasul Paulus. Ya, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Mari kita melatih menjadi orang yang terus mengucap syukur, itu perlu latihan. Menjadi orang yang sabar itu perlu dilatih. Menjadi orang yang selalu penuh sukacita perlu dilatih. Menjadi orang yang tidak tersinggungan perlu dilatih. Latihan ibadah itu mengandung janji. Ya, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Mari kita menjadi seperti Rasul Paulus yang berkata, aku mau melatih tubuhku untuk tidak marah, tidak sakit hati, tidak tersinggung, dan aku mau menguasainya seluruhnya. Kuasai dirimu dalam segala hal, karena itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Saat kita menguasai diri kita di dalam segala hal, kita akan memperoleh perkenanan Tuhan. Saudara, sadarilah kita sedang berada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Mari kita memulai hari-hari kita dengan sebuah kesadaran, Tuhan, aku mau melatih diriku untuk beribadah, melakukan semua yang berkenan di mata Tuhan. Mari saudara, saya mengundang kita semua untuk terus mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita berada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Kita mau terus berkata, Tuhan latih kami, bawa kami, bentuk kami. Kami mau melatih tubuh kami seluruhnya dan menguasainya. Supaya jangan kami juga ditolak ketika Tuhan datang. Kami mau kedapatan berkenan. Kami mau Tuhan. Kami telah melihat begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena itu kami mau berjuang sampai pada akhirnya Engkau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu dan di mata-Mu ya Bapa. Ini hidup kami yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya Engkau dapati kami setia Tuhan. Agar kami memenangkan setiap pertandingan iman di hidup kami. Kami semua sedang berada dalam sebuah gelanggang pertandingan dan kami harus berlari. Dan kami harus melatih diri kami menguasainya seluruhnya, mengikuti aturan pertandingan yang berlaku. Sampai kami memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk berubah. Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk dibentuk menjadi semakin indah. Biarlah hari ini kami boleh berjalan di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Biar sepanjang hari ini kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Latih kami menjadi orang yang sabar, latih kami menjadi orang yang bersukacita, orang yang tidak tersinggung, orang yang mau sungguh-sungguh berjalan dalam kekudusan. Terima kasih Bapa.
Sepanjang hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan sertai, bahkan biar berkat-berkat-Mu menyertai hidup kami, damai sejahtera sukacita-Mu melimpah. Rumah tangga kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami dibuat berhasil. Bahkan berkat-berkat-Mu tercurah dan tidak ada penghalang berkat atas hidup kami. Kesehatan, kekuatan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Bahkan hari ini kami akan menjadi berkat bagi banyak orang yang kami temui. Damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Engkau butuhkan, bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan shalom, selamat beraktivitas.